Jembatan penyeberangan orang di Kemayoran, Jakarta Pusat retak dan goyang saat dilewati. Kondisi itu memicu kekhawatiran warga serta pengendara yang melintas di bawahnya. Keberadaan jembatan penyeberangan orang atau JPO sangat penting dan dibutuhkan terutama di kota besar seperti Jakarta. Namun bila JPO dalam kondisi rusak justru bisa membahayakan pengguna, bahkan kendaraan yang melintas di bawahnya. Salah satunya JPO Kemayoran di Jakarta Pusat. Berdasarkan penelusuran terdapat sedikitnya 7 titik bahkan lebih retakan pada lantai JPO. Meski masih bisa digunakan, kondisi ini membuat pejalan kaki khawatir saat melintas. Sedikit takut sih, soalnya kalau jalan pasti harus ngeliatin lantai yang kayak retak-retak, takut banget kejeblos ke bawah. Mereka berharap pemerintah segera memeriksa dan memperbaiki jembatan demi keselamatan warga. JPO Kemayoran, dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi terkini di tempat saya berdiri saat ini, yaitu di JPO Kemayoran yang tepatnya berada di sekitaran halte Transjakarta Kemayoran. Memang hasil dari pantauan saya sejak awal saya menaiki JPO hingga turun ke JPO juga terlihat banyak sekali keretakan lantai yang tadi saya hitung mencapai lebih dari 10 titik. Yang memang di sini keretakannya juga banyak dan tersebar, namun tempat terparahnya berada di tengah-tengah JPO. Sehingga dari warga yang melintas juga berharap adanya gerakan dari pemerintah untuk melakukan pemeliharaan JPO khususnya di kawasan Kemayoran yang menuju halte Kemayoran ataupun halte Transjakarta Kemayoran. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Sementara itu 3 kapal yang sedang bersandar terbakar di Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran kapal diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu kapal. Sudah merembet ke kapal yang ketiga nih. Api dengan cepat membesar dan membakar kapal yang sedang diperbaiki di Jalan Dermaga Ujung Penjaringan, Jakarta Utara. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat ke 2 unit kapal lainnya yang juga sedang bersandar. Belum diketahui penyebab dari kebakaran, namun diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada salah satu kapal. Izin, Komandan, kapal bakar nih. Kebakaran kapal bisa dipadamkan setelah 1 jam dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dan peristiwa ini kini ditangani Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir dengan kejutan-kejutan tak terduga. Usai mengakui kepemilikan 74 kg emas dan uang tunai, ia kini langsung ditahan di Kejaksaan Agung. Usai diserahkan ke Kejagung oleh Polda Metro Jaya, tersangka 3 kasus dugaan korupsi Don Rito langsung ditahan Kejaksaan Agung. Don Rito keluar dari gedung Jampitsus Kejagung mengenakan rompi pink khas tahanan Kejaksaan Agung. Ia langsung masuk ke dalam mobil tahanan tanpa menyampaikan pernyataan. Selain Don Rito, Kejagung menerima 1 tersangka lain yang dialihkan dari Polda Metro Jaya, yakni ex-Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah. Namun berbeda nasib dari Don Rito, Febri hingga kini belum ditahan. Klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Sebelumnya, tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka 3 kasus korupsi, Don Rito beserta barang bukti ke Kejaksaan Agung. Don Rito tersangka kasus dugaan korupsi dan tindakan pidana pencucian uang terkait Jampitsus Febri, melalui kuasa hukumnya mengakui kepemilikan barang bukti yang sempat membuat heboh publik. Barang bukti tersebut meliputi uang tunai yang disita dari Cafe Deklan dan emas seberat 74 kg. Tim Liputan iNews melaporkan. 7 kelurahan di Jakarta Barat terancam krisis air bersih menyusul adanya proses pembuatan instalasi pengelolaan air hutan kota.
Diperkirakan 55.000 warga terdampak dan harus menyesuaikan kebutuhan air hingga pekerjaan rampung pada 22 Juli mendatang. Warga di 7 kelurahan mengeluhkan terganggunya pasokan air bersih dari Pamjaya di Jakarta Barat. Kondisi ini dampak dari adanya instalasi pengelolaan air hutan kota yang sudah dilakukan Pamjaya sejak 17 Juli lalu dan diperkirakan baru selesai 22 Juli mendatang. Dampak dari pengerjaan proyek ini diperkirakan lebih dari 55.000 warga akan terdampak. Salah satunya di kawasan RW 06, Kelurahan Cengkareng Barat. Di sini, warga harus menampung air pada malam hari. Sebab sejak pagi hingga menjelang malam, air bersih tidak dapat diterima. Sementara itu, sebelum adanya gangguan, pihak RT dan RW juga sudah mendapatkan pemberitahuan agar warga bisa menyiapkan cadangan air selama proses instalasi berlangsung. Kebetulan kemarin kita coba untuk malam, kayak semalam itu kita coba penampungan bisa penuh tuh, jam sekitar di atas jam 12, jam 2-an. Itu kita dapat air tuh. Jadi dari jam 2 itu sampai malam lagi itu nggak ada air. Warga berharap proses instalasi segera selesai agar pasokan air bersih kembali normal dan tak lagi harus menampung air pada malam hari. Dari Jakarta, Kea De La Rosa, Pandu Priyoaji, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Kemarau panjang membuat debit air di Bendungan Katulampa terus berkurang, bahkan mencapai titik terendah 0 cm. Sementara di Subang, Jawa Barat, sejumlah sawah mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Kondisi air di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat merosot tajam setelah 2 bulan tanpa guyuran hujan. Volume air bahkan mencapai ketinggian 0 cm atau menempati status di bawah normal. Petugas terus mengeruk lumpur agar aliran air bisa tetap lancar apabila debit air melonjak kembali. Meski mengalami kekeringan, petugas Bendung Katulampa harus tetap membagi aliran air ke Kali Baru untuk menjaga saluran irigasi sawah yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Sementara itu di Subang, Jawa Barat, sawah seluas 1.300 hektar mengalami kekeringan. Tanaman padi petani yang baru berumur 25 hari kini terancam mati. Padahal di usia 25 hari, padi justru membutuhkan air yang cukup. Petani bergotong royong menormalisasi irigasi yang dangkal agar air bisa mengalir ke areal persawahan. Untuk menangani kekeringan, Pemkab Subang juga telah menyalurkan 200 pompa air kepada petani. Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga kini masih terjadi antre bahan bakar solar di sejumlah daerah. Salah satunya di Manado, Sulawesi Utara. Pemilik kendaraan bahkan rela mengantri selama berjam-jam demi mendapatkan BBM. Ratusan kendaraan di Manado, Sulawesi Utara antre selama hampir 2 jam demi mendapatkan BBM solar. Di SPBU Sario dan SPBU Wanea, antrean panjang terjadi pada pagi hari dan sopir mengaku mereka harus antre bahkan sebelum SPBU dibuka. Antrean panjang BBM dikeluhkan sopir karena membuat mereka kehilangan penghasilan. Antre demi mendapatkan bahan bakar minyak sebelumnya juga sempat terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Demi mendapatkan solar bersubsidi yang masih langka, ratusan kendaraan berdiri hingga lebih dari 3 km pada salah satu SPBU. Sebagian dari warga yang antri terdepan bahkan rela menginap di SPBU demi mendapatkan solar bersubsidi. Sejumlah warga mengaku tidak ada pilihan selain harus mengantri. Karena di SPBU lain akan menemukan kondisi yang sama, bahkan jika memaksa untuk tetap berjalan, mereka khawatir akan kehabisan BBM di perjalanan. Dari Manado dan Mandailing, Natal, Jeffrey Langi, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Harga telur dan sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik usai libur sekolah. Menurut pedagang, kenaikan harga-harga di pasaran tak lepas dari dimulainya kembali program makan bergizi gratis. Harga telur di Bandung, Jawa Barat terus naik dalam sepekan terakhir. Di Pasar Kosambi, telur kini menembus angka Rp27.000 per kilogram dari sebelumnya Rp23.000. Pedagang menyebut kenaikan harga di pasar seiring aktivitas sekolah yang kembali berjalan normal. Pedagang menilai harga telur masih akan berpotensi naik akibat meningkatnya permintaan, terutama dari program makan bergizi gratis yang kembali berjalan. Di Cimahi, Jawa Barat, harga jual daging ayam dan telur di Pasar Atas Baru juga mengalami kenaikan. Harga ayam potong kembali naik dari Rp25.000 kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan harga telur dari Rp22.000 kini naik menjadi Rp26.000.
Pedagang juga menilai program MBG menjadi pemicu kenaikan sejumlah harga bahan pokok di pasaran. Dari Bandung dan Cimahi, Billy Maulana, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kesal dengan maraknya pencurian, seorang pelaku curanmor yang tertangkap basah diikat warga di tiang listrik di Tugu Utara Koja, Jakarta Utara. Sebelumnya pelaku nekat membawa kabur motor seorang bocah dengan alasan pinjam, lalu menjualnya dengan harga Rp500.000. Warga geram dengan aksi seorang pemuda, Aldi, 25 tahun, dan sengaja mengikatnya ke tiang listrik di Jalan Cemara Ujung, Tugu Utara Koja, Jakarta Utara. Bahkan, masa yang emosi sempat melampiaskan amarahnya hingga pelaku babak belur. Sebelumnya pelaku membawa kabur motor seorang bocah dengan alasan meminjam dan diiming-imingi, diisikan bensin serta dibelikan rokok. Namun, setelah membawa motor, pelaku tak kunjung kembali. Bahkan pelaku kemudian menjual motor kepada seorang penada seharga Rp500.000. Kesal dengan aksi pelaku, korban kemudian sempat berteriak, meminta tolong hingga warga datang dan menangkap pelaku. Usai dihakimi, pelaku digelandang ke Polsek Koja untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kebakaran hutan besar melanda sejumlah wilayah di Spanyol dan lautan api yang terus meluas memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka saat ratusan personil dan armada udara berjuang menaklukkan kobaran api yang semakin sulit dikendalikan. Rekaman dari lokasi memperlihatkan personil unit darurat militer Spanyol berjuang melawan kebakaran hutan besar di dekat Ores, Provinsi Zaragoza. Petugas terlihat membawa selang menuju titik api, kemudian menyemprotkan air ke vegetasi yang terbakar. Sejumlah tim bersiaga di dekat mobil pemadam untuk mencegah api terus meluas. Kebakaran yang mulai berkobar sejak Rabu itu telah menghanguskan lebih dari 15.400 hektar lahan. Kondisi cuaca yang ekstrim hingga kelembapan udara yang rendah membuat upaya pemadaman menjadi semakin berat. Lebih dari 1.000 warga terpaksa meninggalkan rumah mereka demi keselamatan. Kebakaran hutan besar juga melanda wilayah Aragon di Spanyol Timur Laut. Para petugas membawa selang dan juga menyemprotkan air ke arah kobaran api yang terus menjalar. Lebih dari 14.000 hektar lahan dilaporkan telah hangus terbakar. Otoritas setempat meningkatkan operasi darurat untuk mencegah api menjangkau lebih banyak pemukiman. Kami akhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Camar Hena bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.